Ini buku tentang perjuangan perempuan-perempuan di Korea dalam menghadapi diskriminasi. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Wah, udah berapa minggu setelah video terakhir gue upload? Kayaknya udah 2 mingguan lebih deh. Jadi gue nggak sempet ngerekam video karena beberapa hal, tapi gue tetap ngebaca buku. Jadi baru hari ini gue sempet untuk merekam hasil pembacaan gue terhadap buku ini. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Ini dia buku yang akan gue review kali ini. Kim Ji-young, lahir tahun 1982, karya Cho Nam-jo. Jadi judulnya memang sepanjang itu, Kim Ji-young lahir tahun 1982. Jadi buku ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Kim Ji-young ini, yang dia mengalami banyak banget diskriminasi hanya karena dia adalah seorang perempuan. Sebelum kita komentarin isi bukunya, gue mau ngomentarin tentang sampulnya dulu. Dimana gue suka banget sampulnya ya, desainnya putih minimalis, terus ilustrasinya itu seperti ilustrasi watercolor. Ilustrasi wajah Kim Ji-young itu sendiri tidak dibikin komplit atau utuh, kayak matanya cuma sebelah kanan aja, atau kayak garis bibirnya nggak jelas. Pokoknya ilustrasinya bukan ilustrasi utuh, karena menurut gue isi buku ini memang menggambarkan ketidakutuhan seorang perempuan di mata masyarakat, atau kesulitan seorang perempuan di Korea Selatan dalam memperoleh keutuhan dirinya gitu. Jadi secara plot dan penarasian, buku ini sebenarnya alurnya itu flashback yang bergerak maju. Jadi gini, prolognya itu dimulai ketika setting tahun 2015. Artinya kan di zaman modern lah, era sekarang ini. Setelah prolog itu, kita baru dibawa ke belakang ke tahun 1982, dimulai dari kelahiran Kim Ji-young. Jadi dimulai dari masa kecilnya Kim Ji-young, terus baru kemudian maju sampai kemudian tahun 2016, setting tahun terakhirnya. Hampir semua atau mayoritas bagian dari buku ini menggunakan point of view orang ketiga. Nah, di bagian epilog baru beralih menggunakan point of view orang pertama, tapi tidak dari sudut pandang sosok Kim Ji-young. Epilog yang menggunakan sudut pandang orang pertama ini dari sudut pandang karakter yang nggak bisa gue sebutin karena perannya cukup signifikan lah di dalam novel ini, terutama di bagian-bagian epilog tersebut. Jadi gue nggak bisa nyebutin tokoh tersebut. Nah, ini dia reviewnya. Jadi buku ini diawali dengan prolog yang sangat menarik. Jadi prolognya itu benar-benar bikin kita mikir atau bikin kita penasaran, kayak pengen tahu nih, kok terjadi hal tersebut. Kalau kita nyebut buku-buku tentang cerita perjuangan perempuan atau perjuangan kesetaraan gender, biasanya tokoh utama perempuannya itu progresif banget, yang rebel, yang menyuarakan banyak hal, yang dia melawan budaya patriarki. Tapi di sini Kim Ji-young sebagai tokoh utama di novel ini, enggak. Dia perempuan yang tidak mencolok, secara karakter juga flat-flat aja, biasa-biasa aja, dan dia bukan orang yang tipe melawan jika dia didiskriminasi. Jadi dia banyak diemnya gitu. Meskipun di pikiran dia kayak gue pengen mengatakan hal ini, gue pengen ngelawan, gue pengen memberontak. Tapi akhirnya pemberontakan itu hanya sebatas pikiran aja dan tidak diimplementasikan ke perkataan atau perbuatan. Dan dia lebih banyak memilih diam. Sebenarnya kalau dilihat sampai situ aja, karakter Kim Ji-young ini nggak menarik. Tapi justru di situ poin plusnya, karena kediaman karakter Ji-young ini menjadikan dia seperti mewakili atau dia jadi kayak wajah dari banyak perempuan di Korea Selatan atau mungkin di dunia ini yang mengalami diskriminasi dan karena berbagai alasan memilih untuk diam. Nah, terus kalau Kim Ji-young diam, lalu perlawanan atau isu kesetaraan gender itu muncul dari siapa? Nah, perjuangan-perjuangan tersebut muncul dari teman-temannya Kim Ji-young yang banyak melakukan perjuangan melawan hal-hal penindasan tersebut gitu. Dan tentu aja juga di diri kita sebagai pembaca sendiri, di mana narasi kediamannya Kim Ji-young itu membuat kita kesal sehingga memikirkan bahwa ini adalah hal yang salah gitu. Nah, penggambaran diskriminasi yang ada di novel ini menurut gue sangat realistis dan terjadi di dunia ini. Jadi di Korea Selatan, diskriminasi terhadap perempuan itu sangat kuat, baik itu di zaman dulu bahkan sampai sekarang. Sederhananya kalian bisa lihat hal-hal tersebut terjadi di drama-drama Korea. Meskipun drama Korea itu fiksi dan ini juga fiksi, tapi tentu aja fiksi adalah sesuatu yang merepresentasikan atau mencerminkan situasi masyarakat di tempat tersebut. Nah, buku ini menggambarkan pengalaman salah
salah seorang perempuan yang mengalami diskriminasi tersebut. Meskipun gue sebagai laki-laki ya tidak bisa relate dengan diskriminasi-diskriminasi yang dirasakan oleh Ji-young di sini, karena gue akui sebagai laki-laki pasti gue memiliki privilege tidak mendapatkan diskriminasi sebanyak yang diperoleh oleh perempuan-perempuan. Tapi ketika membaca ini, gue juga bisa merasakan emosi atau kesel gitu terhadap perlakuan-perlakuan masyarakat kepada Kim Ji-young dan juga kepada perempuan lainnya di novel ini. Kekurangan dari novel ini menurut gue cuma satu, yaitu endingnya yang menarik sih, tapi kurang memuaskan. Endingnya itu ditutup oleh si tokoh yang gue rahasiakan tadi, yang nggak bisa gue sebutin, dan ada satu hal atau satu perkataan dari tokoh tersebut yang memukul kita lagi-lagi, membuat kesel, kayak kita udah dikasih harapan, tapi ternyata dijatohin lagi. Itu ending yang menarik menurut gue, tapi entah kenapa ada hal dari ending tersebut yang kurang memuaskan gitu. Mungkin karena gue nggak menemukan penyelesaian dari kasus Kim Ji-young ini. Maksudnya di prolog yang gue bilang misterius itu, kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik atau dengan penuh. Gue nggak bisa nyebutin di sini nih kejadiannya apa karena jadi spoiler nanti. Cuman intinya gue bisa mengerti kenapa penulis memilih ending tersebut, karena mungkin emang ingin menciptakan theater of mind di dalam pikiran kita, di mana kita kayak menentukan sendiri nasib Kim Ji-young setelah novel ini habis. Apakah ingin opsi A, ingin opsi B, ingin opsi C? Ya udah, balik lagi ke si pembaca maunya gimana. Nah, novel ini gue kasih rating 4/5. Menurut gue buku ini bagus dan gue saranin kalian bagi orang-orang yang udah dewasa dan udah cukup melek dengan isu gender atau isu perjuangan perempuan, baca buku Kim Ji-young lahir tahun 1982 ini. Meskipun gue tidak memberi rating 5/5, tapi rating 4/5 yang gue kasih menyatakan bahwa buku ini adalah buku yang bagus dan layak dibaca. Gue ada video satu lagi tentang pembahasan sisi lain buku Kim Ji-young ini, di mana gue akan membahas tentang ilustrasi sampul, tidak hanya versi terjemahan bahasa Indonesia, terus juga gue akan membahas tentang diskriminasi gender itu sendiri, baik di Korea Selatan dan juga di Indonesia. Jadi jangan lupa tonton juga video tersebut ya. Segitu aja untuk video kali ini, makasih banget udah nonton. Jangan lupa pakai masker kalau perlu keluar rumah, dan kalau nggak perlu-perlu banget, stay di rumah aja. Stay healthy, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.